Saya dari kelas A31. Saya merupakan mahasiswa PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan keluarga. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang pendidikan keluarga, tentu kita harus paham dulu apa definisi dari keluarga itu sendiri. Nah, definisi dari keluarga itu merupakan suatu kelompok sosial yang terdiri dari individu yang memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, dan pengangkatan yang tinggal bersama dan saling berinteraksi. Jadi di dalam satu keluarga itu ada beberapa orang yang saling berinteraksi, saling membutuhkan, dan saling ketergantungan. Nah, menurut Salvation dan Sales pada tahun 1998, yang di dalam keluarga itu terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, adanya hubungan perkawinan ataupun pengangkatan. Nah, di dalam hidupnya itu dalam satu rumah tangga yang saling berinteraksi satu sama yang lain, dan di dalam perannya juga masing-masing menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Nah, jadi mereka itu hidup dalam satu rumah tangga dan melakukan interaksi satu sama yang lain serta menjalankan perannya masing-masing. Nah, selain itu, keluarga dalam pandangan ini juga menciptakan dan mempertahankan suatu kebudayaan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, kemudian di sini ada sifat terpenting dari keluarga. Nah, ada beberapa sifat terpenting di dalam keluarga yang mempengaruhi pembentukan keluarga. Nah, beberapa sifat yang pertama itu meliputi kebutuhan biologis, ya, jadi hubungan suami istri. Kemudian pembentukan perkawinan di mana suami istri itu diadakan dan dipelihara. Nah, yang pada umumnya itu keluarga itu tentu memiliki tempat tinggal bersama ataupun rumah bersama. Kemudian juga memiliki harta benda untuk keluarga, dan adanya susunan nama-nama dan istilah-istilah yang termasuk untuk cara menghitung keturunan. Nah, beberapa faktor tadi, sifat-sifat tadi seperti kebutuhan biologis, ya, seperti kebutuhan seksual dan reproduksi. Terus ada juga yang namanya kebutuhan sosial seperti status, penghargaan, dan pengakuan dari masyarakat. Nah, selain itu, pembentukan keluarga itu juga didasarkan pada pembagian tugas seperti mendidik anak dan mencari nafkah serta untuk menjamin keberlangsungan hidup dan perlindungan di masa tua nanti. Nah, jadi sifat-sifat penting ini menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit sosial yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan individu dan kolektif. Nah, dari memahami sifat-sifat keluarga ini tentunya sangat penting dalam memahami dinamika dan fungsi keluarga, ya, serta dalam merancang program pendidikan di keluarga yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dari anggota keluarga. Jadi dengan demikian, keluarga itu diharapkan mampu menjadi tempat yang aman dan kondusif untuk memenuhi semua aspek kehidupan anggotanya. Kemudian ada akibat dari pengaruh perkembangan keluarga itu menyebabkan hilangnya peranan sosial, ya, seperti yang pertama yaitu keluarga berubah fungsi, yang kedua tugas mendidik anak diserahkan kepada pihak sekolah, yang ketiga bercengkrama dalam keluarga menjadi jarang dilakukan. Nah, sifat-sifat akibat dari perkembangan keluarga itu terhadap peran dan fungsi sosialnya itu ada tiga tadi, ya. Jadi dengan perkembangan zaman itu seringkali menyebabkan perubahan fungsi keluarga, seperti berkurangnya peran keluarga dalam proses mendidik anak yang sebelumnya dilakukan di rumah, ya, dan di
ini itu biasanya diserahkan kepada lembaga pendidikan formal atau sekolah. Nah, selain itu suasana bercengkrama dan komunikasi dalam keluarga itu menjadi semakin jarang sering. Meningkatnya kesibukan dan perubahan gaya hidup orang-orang untuk saat ini. Jadi dampak dari perubahan perkembangan zaman itu yaitu yang pertama, berkurangnya kehangatan dan keterikatan emosional antara anggota keluarga yang dapat mempengaruhi terhadap kualitas pendidikan dan pembinaan karakter anak di rumah. Oleh karena itu ya, penting bagi keluarga untuk tetap menjaga komunikasi dan peran dalam mendukung proses pendidikan agar fungsi keluarga sebagai lembaga utama itu menjadi membentuk moral dan karakter di keluarga itu tetap terjaga dengan baik. Kemudian di sini ada tingkatan dalam berkeluarga. Nah, untuk tingkatan dalam berkeluarga ini ada beberapa tahap ya. Jadi untuk yang pertama yaitu formative prenuptial stage. Ya, jadi di sini merupakan tahap awal. Ya, yaitu tahap di mana saat memulai mempersiapkan diri untuk membangun keluarga, termasuk proses perencanaan dan persiapan sebelum menikah. Nah, kemudian yang namanya prenuptial stage itu tahap sebelum menikah, di mana pasangan ini menjalani masa pacaran atau masa pendekatan untuk mengenal satu sama lain secara mendalam sebelum resmi membangun rumah tangga. Nah, untuk tahap yang selanjutnya yaitu nuptial stage ya, dimana tahap ini yaitu tahap setelah pernikahan berlangsung. Jadi dimana pasangan menjalani kehidupan berumah tangga, membangun kehidupan bersama dan mengatur kehidupan sehari-hari sebagai suami dan istri. Nah, untuk tahapan yang selanjutnya yaitu child-rearing stage. Ya, jadi tahapan ini ketika keluarga itu mulai memiliki dan membesarkan anak. Jadi termasuk pada proses pendidikan, pembinaan anak dan proses pengasuhan anak. Nah, yang terakhir yaitu maturity stage. Ya, tahapan maturity stage ini merupakan tahapan kedewasaan keluarga. Jadi di mana anak-anak itu telah dewasa dan keluarga menjalani kehidupan masa tua dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda dari sebelumnya. Jadi tingkatan-tingkatan ini itu menunjukkan dinamika dan perkembangan keluarga dari fase awal hingga mencapai tahap kedewasaan yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan peran anggota keluarganya. Kemudian ada faktor pembentukan keluarga. Nah, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan biologis atau kebutuhan seks. Yang kedua untuk memenuhi kebutuhan sosial, status, penghargaan dan sebagainya. Dan yang ketiga untuk pembagian tugas, misalnya mendidik anak, mencari nafkah dan yang lainnya. Nah, yang kemudian ada demi hari tua kelak, yaitu memelihara di hari tua. Nah, faktor-faktor pembentuk keluarga itu banyak sekali ya. Tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan biologis dan seksual, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan sosial seperti status, penghargaan, dan pengakuan dari masyarakat. Nah, pembentukan keluarga itu juga didasari oleh keinginan untuk berbagi tugas seperti mendidik anak dan mencari nafkah secara bersama-sama. Kemudian di samping itu, keluarga juga berfungsi sebagai tempat perlindungan dan memelihara di hari tua, sehingga keberadaan keluarga ini memberikan rasa aman dan terjamin sosial bagi setiap anggotanya. Nah, faktor-faktor ini itu tentunya menunjukkan bahwa keluarga itu tidak hanya berperan sebagai unit reproduksi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang kompleks yang memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Nah, penting ya untuk kita memahami faktor-faktor ini agar keluarga itu mampu menjalankan fungsinya secara optimal sesuai dengan kebutuhan zaman dan sosial budaya masyarakat saat ini. Nah, dengan understanding yang baik,
keluarga itu tentu pasti bisa menjadi tempat yang kuat dan harmonis sebagai fondasi masyarakat secara umum. Nah, di sini ada bentuk-bentuk keluarga berdasarkan pada pola otoritasnya. Nah, yang pertama yaitu ada keluarga patriarkal, ya, di mana keluarga ini merupakan bentuk keluarga di mana otoritas dan kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh kepala keluarga, biasanya oleh suami. Nah, dalam struktur ini suami itu memiliki peran yang sangat dominan dalam mengambil keputusan keluarga, termasuk dalam hubungan dengan istri dan anak-anak. Nah, peran gendernya itu justru cenderung bersifat tradisional dan norma serta yang namanya nilai-nilai budaya menekankan penundukan dan penghormatan terhadap suami sebagai kepala keluarga. Nah, kondisi seperti ini biasanya itu menciptakan struktur hierarkis yang jelas dan terpusat pada otoritas ayah ataupun suami. Nah, jadi pada keluarga ini, biasanya pada keluarga patriarkal ini, otoritas tertinggi tadi dipegang oleh keluarga, biasanya suami atau ayah. Terus suami memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan keluarga, termasuk dalam urusan ekonomi, pendidikan anak, dan norma-norma keluarga. Kemudian struktur hierarkis ini memperlihatkan bahwa kekuasaan ditanggung jawab secara dominan di tangan pria dewasa dalam keluarga. Nah, kemudian pada keluarga ini juga nilai-nilai budaya dan norma sosial itu cenderung mendukung peran pria sebagai kepala keluarga yang berkuasa dan memiliki peran sentral dalam semua aspek kehidupan keluarga. Nah, contoh dari keluarga ini biasanya di masyarakat yang menerapkan sistem patriarki secara tradisional, di mana perempuan dan anak itu cenderung memiliki kedudukan yang lebih rendah. Nah, yang kedua ada yang namanya keluarga matriarkal. Ya, dalam keluarga ini merupakan bentuk di mana otoritas dan kekuasaan itu berpindah ke tangan ibu atau perempuan dewasa. Nah, dalam keluarga ini itu justru perempuan yang memegang peran utama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keluarga. Nah, struktur ini itu biasanya sering berkembang di masyarakat tertentu, di mana perempuan memiliki posisi sosial yang lebih dominan atau karena faktor budaya dan adat istiadat tertentu. Nah, bentuk keluarga ini memberi peluang bagi perempuan untuk menjalankan peran aktif dalam kehidupan keluarga dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap urusan keluarga. Nah, dari penjelasan keluarga matriarkal tadi bisa kita simpulkan ya bahwa dalam keluarga matriarkal ini otoritas dan kekuasaan itu berada di tangan ibu atau perempuan dewasa. Kemudian ibu itu memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan urusan keluarga, termasuk dalam pendidikan anak dan urusan rumah tangga. Nah, kemudian struktur ini sering berkembang di masyarakat tertentu dalam budaya di mana masyarakat itu memiliki kedudukan dan pengaruh sosial yang lebih kuat. Untuk contoh dalam keluarga matriarkal ini biasanya sistem matrilineal, ya, di mana garis keturunan dan hak waris itu mengikuti jalur dari ibunya. Nah, untuk yang ketiga yaitu keluarga equalitarian. Jadi di sini merupakan bentuk keluarga yang meniadakan pola otoritas yang kaku, di mana kekuasaan dan tanggung jawab dalam keluarga ini dibagi secara merata antara suami dan istri. Nah, dalam keluarga ini pengambilan keputusan itu dilakukan secara bersama-sama dan menghargai pendapat masing-masing anggota tanpa adanya dominasi dari salah satu pihak. Nah, struktur ini mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender
partisipasi dalam hubungan keluarga. Jadi dengan adanya pola ini diharapkan itu tercipta suasana kekeluargaan yang harmonis, adil, dan saling menghormati. Jadi bisa disimpulkan dari keluarga equalitarian ini, untuk kekuasaan dan otoritas itu dibagi secara merata antara suami dan istri. Kemudian pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama dan didasarkan pada musyawarah dan mufakat. Nah, dalam keluarga equalitarian ini strukturnya dia menekankan pada kesetaraan dan keadilan gender serta menghindari dominasi salah satu pihak dalam keluarga. Kemudian nilai yang dianut adalah demokratis dan mengedepankan partisipasi aktif dari semua anggota keluarga dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak diambil secara sendiri, tidak terpusat pada salah satu anggota keluarga. Nah, jadi dari keluarga ini tentunya diharapkan dapat menciptakan suasana yang harmonis dan penuh pengertian. Jadi untuk pola otoritas pada keluarga ini itu menentukan bagaimana kekuasaan dan tanggung jawab dibagi di dalam keluarga serta memengaruhi hubungan antara anggota keluarga dan struktur hubungan kekuasaan yang berlaku. Jadi untuk pemilihan pola otoritas itu sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dan tradisi, norma sosial dan perkembangan zaman. Kemudian bentuk-bentuk keluarga itu berdasarkan dari subsistem sosial itu juga dibagi menjadi 3, yaitu bentuk keluarga suami istri. Nah, bentuk keluarga ini merupakan bentuk keluarga yang terbentuk dari hubungan perkawinan antara suami dan istri. Nah, ini merupakan unit dasar di mana keduanya itu hidup bersama dan membentuk rumah tangga. Nah, dalam bentuk keluarga suami istri ini hubungan utamanya adalah suami dan istri yang saling mendukung dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi keluarga. Nah, biasanya menjadi subsistem utama dan pusat dalam proses pembinaan moral, pendidikan, dan pembelajaran norma sosial dalam keluarga. Nah, dalam bentuk ini tanggung jawab utama itu meliputi pemenuhan kebutuhan ekonomi, perlindungan, serta pendidikan untuk anak-anak sekolah. Nah, perannya dalam subsistem sosial, bentuk keluarga ini menjadi dasar dari struktur keluarga yang lebih besar, termasuk membentuk keluarga dengan anggota lain seperti anak dan kerabat. Nah, melalui hubungan ini, nilai-nilai dan budaya itu diwariskan dari orang tua kepada anak. Nah, bentuk keluarga yang kedua yaitu bentuk keluarga orang tua dan anak. Nah, ini merupakan bentuk keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak-anak mereka, baik yang tinggal dalam satu rumah ataupun yang terhubung secara sosial. Nah, dalam bentuk keluarga ini fokus utamanya adalah pada hubungan antara orang tua dan anak. Jadi orang tua itu berfungsi sebagai pendidik, sebagai pengasuh, dan pemberi nilai kepada anak-anaknya. Untuk hubungan ini penting untuk proses pendidikan dan pengembangan moral serta sosial anak di dalam keluarga. Jadi bentuk keluarga ini itu juga menunjukkan struktur hierarki di mana orang tua itu memiliki otoritas dan tanggung jawab utama dalam membimbing anak-anaknya sendiri di dalam keluarga tersebut. Nah, perannya dalam subsistem sosial itu membentuk dasar untuk pembelajaran norma sosial dan budaya dari orang tua ke anaknya. Kemudian menjadi tempat awal untuk perkembangan kepribadian dan identitas sosial anak. Nah, yang ketiga yaitu berbentuk keluarga siblings atau saudara kandung. Nah, bentuk keluarga ini merupakan hubungan yang terbentuk antara saudara kandung dalam satu keluarga. Untuk hubungan
hubungan ini itu biasanya bersifat horizontal, yaitu antara saudara sebaya yang memiliki kedudukan dan peran yang relatif setara. Nah, untuk saudara kandung ini sering menjadi teman sebaya di dalam keluarga, belajar saling membantu, berbagi, dan berinteraksi satu sama lain di dalam keluarga. Nah, hubungan ini itu sangat penting dalam proses belajar sosial, pembelajaran nilai-nilai berbagi, toleransi, dan kerjasama terhadap keluarganya masing-masing. Nah, perannya dalam subsistem sosial, bentuk keluarga ini itu menciptakan ikatan emosional yang kuat, saling mendukung, dan membangun solidaritas keluarga. Jadi saudara kandung itu juga menjadi bagian dari proses penyaluran norma dan kebudayaan keluarga secara tidak langsung. Jadi sebagai kesimpulannya, bentuk-bentuk keluarga itu berdasarkan sistem sosial tersebut menunjukkan bahwa keluarga bukan hanya sebagai entitas tunggal, tetapi terdiri dari berbagai subsistem yang saling berkaitan dan saling mendukung. Nah, di dalam kehidupan manusia tentu ada peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan di dunia, ya. Jadi ada 3 peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu kelahiran, yang kedua perkawinan, dan kematian. Nah, peristiwa-peristiwa ini itu menjadi titik balik yang signifikan dalam psikologis dan perkembangan kehidupan seseorang. Jadi kelahiran itu menandai mulai adanya keberadaan manusia di dunia dan merupakan awal dari proses belajar dan berkembang. Sedangkan perkawinan itu menjadi momen penting dalam membangun hubungan sosial dan keluarga serta memperkuat ikatan emosional dan komitmen antar individu. Sedangkan untuk kematian itu sendiri, kematian merupakan akhir dari keberadaan fisik dalam kehidupan dunia, yang juga menjadi momen refleksi dan pemaknaan terhadap hidup selama ini. Jadi ketiga peristiwa ini memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan identitas, hubungan sosial, dan proses psikologis manusia sepanjang hayatnya. Kemudian yang terakhir yaitu keluarga sebagai lembaga pendidikan. Nah, keluarga sebagai lembaga pendidikan itu merupakan unit sosial yang utama dalam proses pembelajaran dan pembinaan individu sejak masa awal kehidupan. Nah, dalam keluarga itu terjadi interaksi antara suami istri, orang tua dengan anak, serta antara keluarga dengan keluarga yang lain, yang semuanya itu mendukung proses belajar dan perkembangan karakter anak dan anggota keluarga lain. Jadi proses interaksi tersebut itu menghasilkan proses belajar, pembinaan, dan pembimbingan yang bersifat alami dan berkelanjutan. Jadi melalui interaksi ini, nilai-nilai agama, moral, budaya, dan aspek kehidupan rumah tangga itu diajarkan dan diwariskan kepada anggota keluarga, khususnya kepada anak-anak. Jadi dengan demikian, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai lembaga pertama dan utama dalam menanamkan keyakinan, nilai, serta norma sosial. Jadi secara keseluruhan, keluarga itu berperan penting dalam membentuk kepribadian, moral, dan budaya individu yang akan berkembang dan berinteraksi di masyarakat. Sehingga keluarga itu memiliki peran sentral sebagai lembaga pendidikan awal sebelum proses pendidikan formal mulai berlangsung. Demikian yang dapat saya paparkan dari materi pertemuan kali ini. Apabila ada banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.